Bila Tuhan kita bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan, inilah setiap kami Tuhan berdiri di hadapan tahta Tuhan yang begitu mulia ini. Dan saat ini Tuhan, kami begitu merasa bahwa kami adalah orang-orang yang begitu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Terlebih ketika kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Dan terlebih kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami sama-sama boleh membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kasih dan kebaikan Tuhan itu juga Tuhan terus nyatakan kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pada pagi hari ini, itu boleh menolong kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami serahkan sekali lagi waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi akan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah The Great Commission atau The Great Commission, gitu ya. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Nats kita adalah dari Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Jika sudah menemukan akan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk setiap kita. Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada satu istilah yang disebut sebagai the banality of evil. Banalitas kejahatan. Konsep ini adalah konsep atau istilah ini adalah sebuah konsep filosofis dan sosiologis yang sangat terkenal, yang dicetuskan oleh seorang filsuf dan pemikir politik Yahudi Jerman yang bernama Hannah Arendt. Semoga saya betul gitu ya melafalkan ini, karena ini nama orang Jerman gitu ya. Dan Hannah Arendt ini mencetuskan akan konsep ini atau konsep tentang the banality of evil ini yaitu pada tahun 1963. Istilah ini muncul di dalam bukunya yang berjudul Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil. Nah, Arendt menulis buku ini ketika ia ditugaskan untuk menjadi jurnalis untuk meliput persidangan dari Adolf Eichmann. Siapa Adolf Eichmann ini? Adolf Eichmann adalah salah satu dalang utama dalam logistik peristiwa Holocaust. Kita tahu Holocaust itu adalah pembantaian massal orang-orang Yahudi oleh Nazi. Dan Eichmann ini adalah orang yang bertanggung jawab, yang memutuskan siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam ruang gas ini. Jadi semua keputusan sebetulnya ada di tangan Eichmann ini. Awalnya semua orang gitu, termasuk si Hannah Arendt ini,
mengira bahwa Eggman ini adalah seorang monster psikopat yang sadis dan penuh dengan kebencian. Tapi selama persidangan, Aaron melihat bahwa ada satu fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata Eggman itu adalah seorang pria yang sangat biasa-biasa aja. Seorang pria yang sopan, seorang pria yang menyayangi keluarganya, dan tidak terlihat sama sekali seperti sosok monster. Seperti yang dia bayangkan sebelumnya tentang si Eggman ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Eggman melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa. Bukan karena dia didorong oleh kebencian yang mendalam. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Karena dia hanya sekedar menjalankan tugas. Dia hanya sekedar mematuhi perintah atasan. Dan dia melakukan itu hanya sekedar karena ingin karirnya naik. Sehingga ketika Hannah Arendt menemukan fakta ini, dia memakai kata banal ini. Kata banal itu artinya adalah berarti biasa, lumrah, atau tidak ada sesuatu yang istimewa. Jadi Arendt mengatakan the banality of evil ini adalah mengacu pada sebuah fenomena, di mana sebuah kejahatan besar sebetulnya seringkali terjadi bukan karena pelakunya itu adalah benar-benar orang yang jahat secara ekstrim, melainkan mungkin adalah orang-orang biasa yang sudah kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis, dan kehilangan pikirannya untuk bisa menilai secara moral apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Karena semua orang sudah melakukan itu, atau sudah didasari kepada hukum yang ada. Karena Eggman berpikir kenapa dia melakukan itu, ya karena dia sudah diberikan otoritas oleh Hitler untuk melakukan itu. Jika dia melakukan apa yang menurut dia itu sesuatu yang biasa, padahal itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian ini, kenapa saya menyoroti tentang the banality of evil? Jadi sama seperti kadang-kala kehidupan kita sebagai orang percaya. Eggman itu tadi menjadi bagian dari kejahatan besar karena dia hanya ikut arus sistem. Dan dia tidak berpikir ataupun dia memikirkan bahwa ketika dia melakukan semua itu adalah hal yang normal. Walaupun tadi yang saya katakan, tindakan itu tuh melampaui batas kemanusiaan. Nah, kita sebagai orang Kristen juga seringkali terjebak di dalam great omission. Kita mengabaikan untuk kita memberitakan amanat agung. Kita abai untuk menceritakan tentang Injil, kasih karunia itu kepada orang lain di luar sana. Sebenarnya kita melakukan pengabaian itu bukan karena kita benci Tuhan, atau kita tidak suka terhadap perintah itu, atau bukan karena kita tidak tahu akan perintah itu, atau bukan karena kita benci kepada sesama kita. Kita mengatakan bahwa orang lain gak layak untuk dengar Injil. Yang layak dengar Injil itu cuma saya. Tetapi seringkali kita abai akan amanat agung ini. Kita mengabaikan amanat agung ini karena kita mengikuti arus dunia. Karena orang lain juga sama seperti saya. Orang percaya lain juga sama seperti saya. Orang percaya yang sibuk bekerja, orang percaya yang sibuk dengan rutinitas, orang percaya yang tidak pernah memikirkan nasib rohani dari orang-orang di sekitar mereka. Jadi diamnya semua orang percaya ini menjadi sesuatu yang banal, menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap lumrah. Kita mungkin mengatakan, toh semua orang Kristen juga begitu. Begitu dalam artian tidak memberitakan Injil, abai akan amanat agung ini. Atau kita juga menjadi banal karena kita berpikir, toh Tuhan memahami kelalaian kita, toh Tuhan memaklumi kesibukan saya, toh Tuhan mengerti akan kelemahan saya, toh Tuhan juga akan mengampuni akan kelemahan saya. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menjadi banal, kita menjadi abai untuk kita menceritakan akan amanat agung itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada Yesaya di dalam pasal 3 ini menjadi sebuah firman yang saya rasa bukan hanya menegur Yesaya pada saat itu, bukan hanya mengingatkan Yesaya tentang perlunya, tentang pentingnya, kenapa harus memberitakan akan Injil, akan kebaikan itu kepada orang yang di luar sana yang berdosa. Orang-orang percaya ini juga termasuk adalah memberitakan Injil ini adalah berarti kita berbicara tentang, kita juga menegur orang percaya yang berdosa. Kita perlu menegur mereka.
Tetapi saya rasa Yeskiel pasal 3 ini juga menegur kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang ada di tempat ini. Bahwa ketika kita abai terhadap perintah amanat agung, ini adalah sebuah hal yang serius. Ini adalah bukan sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ketika kita abai untuk kita memberitakan akan Injil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama melihat dari teks ini. Bahwa dari teks ini ada dua hal yang membuat pengabaian terhadap amanat agung itu adalah sebuah hal yang serius. Sehingga Allah menegur Nabi Yeskiel. Jadi hal yang pertama adalah kita akan melihat bahwa karena di dalam pengabaian ini, ketika kita abai untuk tidak memberitakan akan amanat agung itu pada orang-orang di luar sana, pengabaian ini adalah menunjukkan bahwa kita menunjukkan sikap kita menyepelekan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, dicatat dengan jelas bahwa Tuhan penunjuk Yeskiel. Di ayat 17 katakan begini, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel." Kata menetapkan di dalam bahasa aslinya bukan hanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya formal. Jadi kalau kita mengatakan di sini pakai bahasa Indonesia memakai kata menetapkan, memilih kata yang formal, gitu. Jadi ditetapkan, diperintahkan, diamanatkan, gitu ya. Jadi seolah dititipkan sesuatu yang penting. Tetapi sebetulnya kata asli ini juga bisa berarti sesuatu yang informal, yang artinya adalah sebuah pemberian. Jadi bisa jadi diartikan sebagai, "Hai anak manusia, aku telah memberi engkau jabatan sebagai penjaga kaum Israel." Jadi bisa formal yang arti sifatnya adalah ditetapkan. Seolah kalau formal ini kita si Yeskiel itu tidak punya pilihan, gitu ya, tidak punya opsi untuk dia menolak itu. Tapi kalau opsi yang informal, kalau kata ini terjemahkan sebagai informal, aku telah memberikan engkau jabatan menjadi penjaga kaum Israel. Di sini masih ada kesempatan untuk Yeskiel untuk bisa menolak itu, gitu ya, sebuah pemberian itu. Tetapi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalaupun gitu ya, kita memilih menggunakan kata yang informal untuk kata ini, "Hai anak manusia, aku telah memberikan jabatan kepada engkau untuk menjadi penjaga kaum Israel." Lalu kita mengatakan, kan ini bukan penunjukan. Kalau sebuah penunjukan saya melanggar, berarti saya bersalah. Sama seperti yang tadi kita mendapat surat SK, surat keputusan tugas, kita menolak, maka kita sebut sebagai kurang ajar terhadap atasan kita. Tetapi bahkan kalaupun saya mengajari kita membayangkan kata ini sebagai sebuah pemberian, ada seseorang yang ingin memberi kepada kita, tetapi kita menolak Bapak Ibu. Saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang seperti itu, gitu ya, kita mau memberi sesuatu nih, kita udah niat nih mau ngasih sesuatu, tetapi ketika kita mau memberi sesuatu itu, si orang itu mengatakan, gak mau, sorry ya, maaf, saya gak mau. Padahal kita tahu orang itu tuh lagi butuh, gitu ya. Kita tahu orang itu lagi kesulitan keuangan, dan kita bahkan sampai usahain supaya kita bisa pinjemin uang ke orang itu. Kita udah usahain untuk bisa mau pinjemin uang untuk orang itu, tapi orang itu udah bosan. Saya masih bisa. Saya yakin dan percaya, gitu ya. Kita akan menjadi tersinggung dengan hal ini. Dan saya mengajak kita untuk membayangkan hal ini yang terjadi terhadap Allah. Ketika kita abai terhadap kita, ketika kita menolak akan perintah Tuhan ini, amanat agung ini. Allah sudah menetapkan kalau di dalam kitab Yeskiel ini dikatakan sebagai penjaga, gitu. Satu privilege yang luar biasa untuk bisa menjadi seorang penjaga. Dan ini sudah diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Tapi dengan jelas-jelas kita kan, maaf ya, tidak bisa dulu. Itu berarti kita menyepelekan orang yang memberi kepada kita. Kita tidak menganggap orang yang memberi kepada kita. Kita menganggap bahwa kita lebih baik, saya masih lebih baik daripada orang yang mau memberi kepada saya. Kalau orang tadi kita menolak pemberian dari orang, kita merasa saya masih mampu, saya nggak perlu dibantu, gitu ya. Jadi kita merasa bahwa kita lebih dari orang yang memberi kepada kita. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi lihat begini. Ada banyak alasan untuk sebuah penolakan. Tadi kita mau diberi uang, tapi kita menolak, gitu ya. Ada banyak alasan untuk sebuah penolakan, sebuah pengabaian. Lalu Bapak Ibu mengatakan, analoginya nggak sebanding. Tadi mau dikasih uang, kalau nolak, it's okay, gitu ya. Mungkin yang ngasih pun masih, ya udahlah,
gue nggak jadi rugi 1 juta gitu ya, karena lu nggak mau dipinjemin, ya udah deh untung gitu kan ya. Tapi kan ini beda nih, kasusnya kita mau diberi tugas yang berat. Karena seperti yang saya katakan, peran sebagai penjaga kaum Israel itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Karena kata penjaga ini secara harafiah memiliki arti sebetulnya penjaga menara, watchtower. Seseorang yang bertugas mengawasi dari ketinggian benteng pertahanan satu kota gitu ya. Dan dia harus mengawasi kedatangan bahaya atau musuh yang ingin menyerang benteng itu. Dan tugas ini ya kalau mengatakan gampang, tugasnya cuma jaga, cuma lihat gitu. Tetapi resikonya itu cukup besar Bapak Ibu. Karena kalau musuh berhasil menyerang benteng tanpa diketahui si watchtower ini gitu ya, maka kesalahan sepenuhnya berada di watchtower ini. Kalau kota itu berhasil diserbu musuh, udah babak belur berantakan, terus akhirnya mereka sama-sama saling cerita, ini sih salahnya watchtower gitu ya, waktu jaga tidur gitu kan. Ini tugasnya tuh cukup berat. Dan kita mengatakan ini tuh kita diberi sesuatu yang cukup berat dong saya menolak. Tapi saya mau mengajak kita melihat begini Pak. Akar terdalam dari sebuah penolakan atau pengabaian ketika kita diberikan amanat agung oleh Tuhan, atau ketika kita diberikan amanat untuk sebuah peran atau tugas sama seperti Yeskiel tadi sebagai seorang watchtower. Sebenarnya akar terdalam dari penolakan atau pengabaian itu lebih kepada sebenarnya bukan karena beratnya tugas itu, bukan karena besarnya resiko itu, tetapi lebih kepada kurangnya pengenalan dan rasa hormat kita kepada sang pemberi tugas itu. Saya tidak percaya akan hal itu. Dan saya mau menggambarkan analoginya begini Pak. Saya menggambarkan analoginya begini. Gak tahu saya pernah cerita enggak berarti ini kali kedua saya berkhotbah di tempat ini gitu. Tapi saya nggak tahu di kali pertama saya cerita ini enggak gitu ya. Tapi saya pernah kesel ketika saya ngajarin anak saya belajar berenang, gitu ya. Jadi saya yakin anak saya waktu itu diajarin, dia sudah bisa gitu. Jadi udah bisa semua gaya dan saya yakin dia berenang itu nggak akan tenggelam. Saya udah latih dia sebegitu ya. Dan saya yakin anak saya ini bisa berenang dan dia nggak akan tenggelam. Nah, sampai suatu ketika saya bawa dia ke kolam yang cukup dalam, gitu ya. Saya taruh di pinggir dan saya berenang ke tengah. Lalu saya bilang sama anak saya, kamu berenang ke sini, mendekat ke papa. Terus dia bilang, aduh nggak bisa, bisa, gitu ya. Saya bilang, kamu kan di kolam yang itu aja kamu bisa berenang, nggak bisa. Terus saya tanya, kamu nggak bisa atau takut? Takut. Terus waktu dia bilang takut, saya cuma bilang begini, tenang aja. Kalau kamu nggak nyampe ke sini, kamu capek, papi akan deketin kamu dan pasti akan segera selamatin sebelum kamu tenggelam. Tapi nggak mau. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada saat itu? Saya kesel yang minta ampun. Dia udah bisa. Dan saya tahu, dia juga tahu bahwa dia bisa, gitu ya. Tapi dia nggak berani dan nggak mau untuk berenang. Bahkan saya bisa bilang, saya akan tangkap, papi akan tangkap, pokoknya kamu nggak akan tenggelam. Dan terakhir saya mengatakan, kamu nggak percaya sama papi, bakalan tangkap kamu, bakalan tolong kamu. Emang papi pernah biarin kamu tenggelam? Saya cuma geleng-geleng kepala. Tapi akhirnya tetap aja nggak berani. Di lain kisah baru akhirnya anak saya baru berani untuk berenang. Tetapi kisah ini mau menunjukkan begini Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang percaya bukan kita nggak bisa, bukan karena kita kurang mampu, tetapi karena mungkin kita kurang percaya sama Tuhan. Karena kita nggak kenal dengan baik siapa Tuhan itu. Sama seperti anak saya sudah meyakinkan berulang kali, dia masih nggak berani. Dan demikian juga mungkin di hidup kita sebagai orang percaya. Banyak firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita diutus untuk pergi memberitakan Injil. Dan di dalam firman Tuhan itu juga Tuhan bukan cuma kasih perintah, tapi juga Tuhan menjamin bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir jalan. Dia akan menyertai kita sehingga kita nggak perlu takut untuk mengerjakan pekerjaan penginjilan itu, menceritakan tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus Kristus, menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar sana. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan,
supaya kita tidak abai terhadap pekerjaan penginjilan ini. Saya mau memberikan satu alasan kenapa kita perlu menginjil. Kenapa kita perlu mengerjakan the Great Commission ini. Kita perlu mengerjakan the Great Commission ini. Bukan karena kita merasa mampu, bukan karena kita merasa metode kita hebat, melainkan karena kita mau belajar untuk taat. Taat yang mutlak kepada kedaulatan Allah. Kita mau belajar berserah, percaya bahwa Tuhan yang kasih amanat itu, Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan sebetulnya amanat itu. Bagian kita hanya belajar taat atau tidak taat. Ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, the Great Commission selalu berawal dari ketaatan. Mau nggak kita sebagai orang percaya belajar untuk taat mengerjakan amanat agung itu di dalam kehidupan kita? Lalu hal yang kedua yang kita bisa belajar tentang firman Tuhan di dalam Yeskiel tadi. Kenapa kita seringkali abai terhadap amanat agung? Atau kenapa abai terhadap amanat agung itu adalah hal yang serius? Yang kedua adalah karena pengabaian ini menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya tidak memiliki belas kasihan ketika kita abai memberitakan Injil itu. Karena kita tidak memiliki belas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam teks kita tadi, Allah menugaskan Yeskiel karena Allah yang dengan kasihnya itu masih terus memberikan kesempatan kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel. Pasal 3 ini adalah ketika kisah sebelum bangsa Israel sebetulnya dibawa sepenuhnya di dalam pembuangan ke tanah Babel itu. Masih diberi kesempatan untuk orang-orang Israel ini bertobat. Dan Allah makanya mengutus Yeskiel untuk memberitakan pertobatan itu. Kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah masih mengasihi bangsa Israel, masih memberikan kesempatan. Dan di dalam kesempatan itu Allah memakai Yeskiel. Ayat 18 sampai dengan 19 ditunjukkan dengan jelas di situ. Bahwa Allah rindu mereka yang hidup di dalam dosa dan sedang berjalan menuju kebinasaan. Mereka itu dipanggil kembali agar mereka berbalik dari jalan yang jahat dan hidup di dalam Tuhan. Ada kerinduan itu, ada kasih yang besar dari Allah. Dan ketika kita abai terhadap panggilan itu, bahwa ada Allah yang mengasihi manusia berdosa ini dan mau memakai kita untuk kita juga menyatakan kasih dari Allah itu kepada orang yang berdosa ini, tetapi kita memilih untuk abai, berarti kasih kita sekali lagi begitu kecil. Kita tidak peduli dengan urusan orang lain di luar sana. Yang penting diriku selamat. Sebodoh amat dengan orang di luar sana. Kita nggak punya kasih itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, padahal Timothy Keller di titipan yang saya tulis di dalam bagian ini pernah berkata begini, bahwa Injil itu sebetulnya adalah sesimpel ini, bahwa kita tuh jauh lebih berdosa dan cacat daripada yang berani kita percaya. Itu kita berbicara tentang keadilan Allah. Bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita nggak layak sebetulnya dikasih oleh Tuhan. Tetapi namun di saat yang sama kita jauh lebih dikasihi dan diterima daripada yang berani kita impikan. Jadi Injil ini sebenarnya sedang berbicara tentang kasih Allah yang begitu radikal. Kasih Allah yang tiada habisnya dicurahkan buat orang-orang berdosa. Dan seharusnya kalau tadi berkaitan dengan poin yang pertama tadi, kalau kita punya pengenalan yang baik kepada Allah, kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, kalau kita tahu bahwa kita diselamatkan dari dosa karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, maka seharusnya ketika Allah memerintahkan kita untuk kita juga menyatakan kasih yang sama itu kepada orang lain, itu bukan menjadi hal yang sulit. Tapi sekali lagi permasalahannya adalah kenapa kita tidak punya kasih itu? Balik ke poin yang pertama tadi, Bapak. Karena kita tidak terlalu mengenal Allah kita dengan baik. Karena mungkin kita belum sungguh-sungguh mensyukuri akan anugerah keselamatan. Belum sungguh-sungguh memahami Injil itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sulit untuk bisa mengasihi orang-orang berdosa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bayangkan seorang pemilik sekaligus head chef di sebuah restoran mewah bintang 5. Dan kita adalah salah satu staf dari head chef itu. Lalu suatu ketika si head chef ini melihat seorang tunawisma yang kelaparan di depan atau di luar restoran.
Lalu karena tergerak hatinya karena belas kasihan melihat si pengemis ini yang pastilah dia sangat kelaparan, maka si head chef ini memasakkan makanan yang paling mahal dan paling lezat dengan tangannya sendiri. Lalu dia memberikannya kepada kita sebagai salah satu staf, atau bahkan kepada kita sebagai salah satu karyawan magang yang pada saat itu sedang ikut kerja di restoran itu. Dan dia berkata kepada kita, anterin dong makanan yang luar biasa ini, masakan yang paling hebat yang sudah pernah saya buat. Tolong kamu kasih ke gelandangan yang ada di luar sana. Tapi kita ketika menerima masakan itu dan melihat, wah masakannya kayaknya enak banget, masterpiece nih. Terus kita lihat tunawismenya, elah segini amat ya sayang nih makanannya, hebat, masterpiece. Saya kasih ke gelandangan ini. Lalu kita berkata, orang ini gak pantas makan makanan semewah ini. Udahlah gak usah dikasih, ini buat saya aja. Saya nikmatin makanan masterpiece dari head chef saya ini. Saya ambil nasi putih aja buat gelandangan itu. Seperlunya aja buat gelandangan. Tapi itu kalau kita punya pemikiran seperti itu, saya mau membayangkan, mengajak kita ini adalah sebagai sebuah analogi. Kalau kita seringkali melihat bahwa Allah itu sebagai mengasihi orang berdosa, begitu besar belas kasihan Tuhan. Tapi secara tidak langsung kita merasa kita tuh lebih mulia dari Allah, lebih layak dari Allah. Untuk kita tidak melimpahkan atau tidak memberikan berkat itu kepada orang-orang berdosa di luar sana. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada kita, berikan ini kepada orang-orang di luar sana. Tapi kita merasa sayang deh, ngapain buat orang di luar sana. Tapi terkasih dalam Tuhan, seorang teolog dari Sri Lanka bernama D.T. Niles pernah mengatakan begini, penginjilan itu hanyalah tentang sebuah kesaksian. Ya, penginjilan itu adalah tentang sebuah kesaksian. Bahwa penginjilan itu hanyalah tentang, sebetulnya intinya adalah tentang gini, satu pengemis yang memberitahu pengemis lain di mana bisa menemukan roti. Nangkap ya yang dimaksud oleh Niles. Jadi sebetulnya penginjilan itu semudah itu sebetulnya. Menyaksikan tentang kebaikan Allah yang sudah kita alami sebagai si pengemis yang pertama itu. Kita hanyalah satu pengemis gitu ya. Ya tadi katakan hanyalah satu pengemis yang tadi sudah merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, dan kita sedang memberitahukan pengemis lain, orang-orang berdosa di luar sana, bahwa tadi saya dikasih roti oleh seorang yang baik di sana. Kita hanya perlu bercerita itu. Bukankah penginjilan tadi sebenarnya bercerita tentang itu, Bapak? Bercerita tentang bagaimana hidup kita yang begitu berdosa, hidup kita yang seharusnya tidak layak untuk dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Tuhan menyatakan kebaikannya untuk hidup kita. Dan semudah itu sebenarnya menceritakan Injil kepada orang lain yang sedang bergumul dengan hal yang sama dengan yang dulu kita pernah alami. Saat ini ketika mungkin orang-orang saat ini begitu khawatir, begitu takut mungkin dengan kondisi bangsa dan negara kita, kondisi perekonomian yang tidak menentu ke depan. Mungkin kita dulu pernah mengalami kondisi yang sama, mungkin sebelum, ya mungkin tahun 98 yang kelam itu pun bisa kita lalui mungkin. Karena ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang sedang mengalami ketakutan pada saat ini, jangan-jangan 98 akan terulang lagi. Untuk kita yang sudah merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu, bukankah seharusnya kita mendekati orang ini dan berkata, udah jangan takut, percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai. Dulu saya pernah hidup di 98 dan saya mengalami akan hal itu, dan Tuhan tolong saya bisa mengalami. Sesederhana itu untuk menceritakan tentang Injil. Dan ketika kita tulus menceritakan tentang Injil itu, maka si orang ini tadi akan dengan sendirinya bertanya, banyak bertanya kepada kita tentang bagaimana kamu bisa merasakan ketenangan itu, bagaimana kamu bisa menemukan akan kasih karunia yang begitu luar biasa itu, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan kita hanya perlu ceritakan.
Bukan menceritakan tentang banyak pengetahuan lalu kita mengcounter segala pandangan dia, bukan itu. Tetapi kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Belas kasihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang pengemis dulu. Dan kita juga mau ceritakan kepada orang lain yang sama-sama pengemis. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, alasan kedua untuk kita tidak abai memberitakan Injil atau supaya kita bisa mengerjakan the Great Commission adalah kita perlu punya belas kasihan yang berasal dari Kristus. Belas kasihan yang terus melihat bahwa ada kemalangan kalau manusia hidup tanpa Kristus. The Great Commission adalah wujud kasih tertinggi kita kepada sesama. Kalau kita mau pergi memberitakan Injil, itu adalah wujud kasih kita yang terbesar pada orang lain di luar sana. Tapi kita kasih di dalam Tuhan sebagai penutup. Pengabaian tugas amanat agung adalah perangkap bagi orang Kristen yang seringkali tidak disadari hari ini. Kita mengira bahwa ketika kita diam, kita abai terhadap keselamatan orang lain, itu adalah hal yang lumrah dan netral. Tapi sebetulnya, diamnya kita itu bukan sekedar kepasifan, melainkan bentuk ketidaktaatan yang ekstrim dari diri kita. Saat kita abai, kita sedang menyepelekan kedaulatan alasan pemberi tugas. Oleh karena itulah, marilah kita belajar beralih dari kelalaian menuju ketaatan. Saya memberikan dua langkah praktis untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dua langkah nyata yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah kita mau coba aktifkan raga penjaga kita di dalam setiap rutinitas kehidupan kita. Mulai besok, saya mengajak setiap kita ubah cara pandang kita di kantor, di kampus, di lingkungan rumah. Jangan hanya melihat orang lain itu sebagai rekan, sebagai tetangga, tetapi lihatlah mereka sebagai jiwa yang butuh diselamatkan. Jadikan tempat di mana Tuhan menempatkan Anda ini sebagai menara penjaga. Aktifkan terlebih dahulu raga itu. Coba lihat sekitar saya, ada nggak orang yang butuh akan Injil? Lalu yang langkah yang kedua, bagikan roti kepada satu orang. Penginjilan bukanlah metode yang rumit. Ini hanya tentang satu pengemis memberi tahu pengemis lain di mana ada roti. Oleh karena itulah, ambil komitmen minggu ini, doakan satu nama yang belum mengenal Kristus atau yang sedang tersandung di dalam dosa mereka di dalam lingkungan kita sebagai orang percaya. Dekati mereka dengan kasih yang tulus. Tunggu saatnya, waktunya tepat. Ceritakan dengan sederhana bagaimana kasih Kristus, kasih Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Dan kasih Kristus yang sama juga akan menyelamatkan hidup orang yang sedang tersandung dalam dosa itu. Bapak Ibu, dengan melakukan kedua langkah praktis ini, setidaknya kita tidak menjadi banal, tidak menjadi terbiasa dengan pengabaian tugas amanat. Mari kita berjuang untuk melakukan dua hal ini secara konsisten dan sungguh-sungguh. Sambil ingat bahwa Tuhan tidak pernah menuntut hasil, tapi Tuhan menuntut kesetiaan kita kepada Allah dan kepedulian kasih kita kepada sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merasakan akan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang begitu berlimpah, yang sudah menyelamatkan kami sebagai para pengemis di hadapan Tuhan. Biarlah kesadaran inilah yang boleh menggerakkan setiap kami, menyadarkan setiap kami, untuk kami tidak abai akan amanat agung Kristus itu. Supaya kami mau mulai peduli mengerjakan akan amanat agung ini. Karena kami tahu Tuhan, di luar sana masih banyak pengemis lain yang perlu akan roti yang berasal dari kasih karunia Tuhan itu. Tolong kami untuk kami bisa belajar peka. Tolong kami punya keberanian untuk kami bisa memberitakan kasih itu. Beri kami keberanian untuk kami berani untuk membagikan roti itu kepada para pengemis lain yang membutuhkan roti ini. Sekali lagi Tuhan, inilah setiap kami di dalam segala kelemahan kami. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa, menolong dan memampukan setiap kami untuk kami bisa mengerjakan
akan amanat agung Kristus itu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.